Denda kita yang mau keluar dari PT itu harus membayar denda dipromosikan biodata kita itu ke pabrik-pabrik di Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, jumpa lagi ketemu bersama vlognya Dalimon Conan. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, Dalimon akan membahas ya teman-teman mengenai tentang job calling visa ataupun job ready yang mungkin banyak-banyak diiklankan di media sosial ya teman-teman ya. Yang katanya di media sosial itu dipromosikan ada job ready banyak, ada job calling visa banyak. Banyak-banyak berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya Dalimon Conan ya teman-teman. Yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe di channel Dalimon Conan ini. Dalimon doakan semoga teman-teman semua dilancarkan segala urusannya, diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah dunia dan di akhirat, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari-hari ini, di bulan-bulan ini, banyak sekali promosi tentang job di media sosial ya teman-teman ya. Seperti contohnya dibutuhkan tenaga kerja TKI Taiwan bekerja di bidang ini, di pabrik ini, job ready banyak. Dibutuhkan karyawan TKI Taiwan bekerja di pabrik ini, job calling visa banyak. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk job calling visa itu ya teman-teman ya, kalau pengetahuanku ya, job calling visa itu biasanya itu dilakukan kita yang ada di Indonesia itu berhubungan langsung dengan seseorang yang bekerja di Taiwan teman-teman ya. Jadi kalau kita ibaratnya nggak berhubungan dengan orang Taiwan sini, kita mungkin nggak ada itu namanya job calling visa itu ya teman-teman ya. Contohnya seperti kita sedang di Indonesia, terus kita itu berhubungan langsung dengan teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di Taiwan untuk mencarikan job. Dan setelah ada job, kita itu dikabarin, kita ditentukan PT-nya, kita ditentukan biayanya, tapi itu semua itu melalui proses dari agensi teman-teman ya. Promosi di media sosial yang mungkin banyak yang teman-teman lihat, katanya ada banyak job ready, silakan daftar di PT ini, ada job banyak, job calling visa, silakan daftar di PT ini. Kalau menurut aku ya gimana ya, mungkin iya mungkin tidak gitulah teman-teman ya. Soalnya gini ya, kalau dari PT tersebut memang bener ada job ready banyak, ngapain dari PT tersebut promosi di media sosial? Sedangkan anak-anak yang di PT tersebut aja itu antri untuk mencari job banyak, ngapain nggak dikasih sama anak-anak yang sudah daftar di PT tersebut ya teman-teman ya. Dan untuk job calling visa, katanya job calling visa itu banyak ya, suruh daftar di PT ini gitu. Kalau job calling visa itu banyak, ngapain juga ibaratnya PT tersebut promosikan di media sosial, seperti ibaratnya di Facebook, di TikTok, seperti itu banyak job calling visa, daftar ke PT ini. Dan anak-anaknya aja, orang-orang aja yang daftar di PT tersebut sudah banyak, ngapain kok dipromosikan di media sosial? Ngapain nggak dikasih ke orang-orang yang sudah daftar sebelum kita di PT tersebut kalau banyak job calling visa ya teman-teman ya. Dan untuk sepengetahuanku ya teman-teman ya, prosedur untuk bekerja ke Taiwan itu ya, aku penjelaskan aja secara singkat ya. Pertama kita itu daftar ke PT, itu medical check up. Terus setelah itu ngumpulin biodata kan. Nah setelah kita ngumpulin biodata itu, ngumpulin biodata di PT, PT itu mengirimkan biodata kita itu, berkas kita itu ke agensi Taiwan teman-teman ya. Dan agensi Taiwan itu mempromosikan biodata kita itu ke pabrik-pabrik di Taiwan teman-teman ya. Jadi kalau ibaratnya biodata kalian itu sudah diterima di pabrik tersebut, sudah diterima oleh bosnya di pabrik tersebut, biodatanya kalian itu dibalikin lagi ke agensi, terus agensi mengabarin pihak PT, terus pihak PT mengabarin ke kalian. Biasanya gini teman-teman ya, kalau kalian sudah
mendapatkan job tersebut. Dari PT mengabarin kalian, kamu sudah dapat job di pabrik ini seperti ini gitu, kamu mau menerima apa enggak. Tapi satu, kalau kalian mungkin yang aku alami ya, kalau kalian mungkin nggak menerima job tersebut, ya mungkin di belakangnya proses kalian dipersulit. Kalau sepengetahuan aku seperti itu ya teman-teman ya. Dan terus kalau emang PT tersebut ya ada banyak job calling visa, sepengetahuan aku PT tersebut pasti mendapatkan untung sedikit ya teman-teman ya. Karena gini ya, job calling visa itu biayanya lebih sedikit daripada kita yang cari job asli dari PT. Soalnya job calling visa itu kita itu biasanya hanya mengeluarkan uang untuk pergi ongkos berangkat kita ke Taiwan ya teman-teman ya. Jadi otomatis dari PT tersebut hanya mendapatkan untung sedikit dari kita yang job calling visa ya teman-teman ya. Jadi kita berpikir secara logika aja ya teman-teman ya. Kalau emang di PT tersebut banyak job calling visa ataupun banyak job triadi, mengapa kok PT tersebut harus promosikan di media-media sosial? Ngapain nggak diberikan kepada anak-anak atau teman-teman kita yang sudah terlebih dahulu daftar di PT tersebut ya teman-temanku ya. Dan yang aku tahu ya teman-teman ya, tapi ya pemikiran orang itu beda-beda antara orang satu dengan orang yang lain ya. Kalau pemikir aku seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita ibaratnya itu percaya dengan job calling visa yang banyak, job riadi yang banyak yang dipromosikan di media-media sosial tersebut, terus kita itu menuju daftar di PT tersebut yang ditentukan, terus sampai PT, ternyata di PT tersebut gak ada job riadi, gak ada job calling visa. Kebanyakan gini ya teman-teman ya, setelah kita itu ngumpulin berkas, baik dari lewat PL maupun langsung dari PT, kan otomatis berkas kita yang berkas kita yang dibawa kan berkas asli dikumpulin. Jadi setelah berkas kita itu masuk di PT, terus kita itu mau mengundurkan diri dari PT tersebut, nah di situ kita itu mau mengundurkan diri itu kita pasti dikenakan biaya denda teman-teman ya. Jadi kita itu kalau mau mengundurkan diri dari PT, kita itu pasti mendapatkan biaya denda seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalaupun kita itu nggak jadi daftar di PT tersebut, setelah biodata kita asli masuk ke PT, ya PT juga masih menerima untung, yaitu dari denda kita yang mau keluar dari PT itu harus membayar denda di PT tersebut ya teman-teman ya. Jadi seperti itu pengalaman aku ya. Ya mungkin ya seperti itulah permainan PJTKI yang ada di Indonesia ya teman-teman ya. Dan tapi juga ya tidak semua ibaratnya job-job riadi yang dipromosikan di media-media sosial itu seperti yang saya ucapkan tadi. Kadang juga ada yang bener-bener ada, dan juga sebaliknya ya teman-teman ya. Untuk teman-teman semua, hati-hati dengan banyak-banyak promosi ataupun iklan yang di media sosial tentang job-job riadi ataupun job calling visa. Soalnya sekarang ini, tahun ini bekerja ke Taiwan ya biayanya cukup mahal teman-teman ya. Jadi sekarang itu biayanya nggak cuma 3 juta, 4 juta, 7 juta, sudah ada puluhannya. Jadi untuk teman-teman yang mau berangkat bekerja ke Taiwan, hati-hatilah memilih PT, memilih sponsor. Semoga prosesnya kalian diberikan kelancaran dan kalian mendapatkan pabrik yang bagus, pabrik yang seperti kalian inginkan setelah kalian tiba di Taiwan ya teman-teman. Mungkin seperti itu aja penjelasanku singkat. Semoga ini semua bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin yang dalam proses berangkat ke Taiwan ataupun dalam proses di PT ya teman-teman ya. Semoga kalian semua diberikan selalu kesehatan dan selalu ingat tujuan kalian berangkat ke Taiwan, yaitu untuk bekerja ya teman-teman.
Bekerjalah dengan sungguh-sungguh di Taiwan. Gunakanlah kesempatan kalian bekerja ke Taiwan dengan sebaik mungkin. Pulang dengan keadaan sehat walafiat, kita ngumpul dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan kedua orang tua. Tinggal kita menikmati hasil jerih payah kita selama kita bekerja selama di Taiwan ya teman-teman. Dan pesanku, sukseslah kalian semua, sampai tetangga-tetangga kalian, orang-orang di sekeliling kalian bilang bahwa kesuksesan kalian hasil dari persugihan. Dari saya, Dalimun Conan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.